kita di kabupaten kita ini pasangan Wonosalam Tibar, artinya supaya pembelajaran bisa sejalan terkait masa pembangunan desa kita ini, makanya kita anggarkan namanya yaitu 100 juta untuk per dusun Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah menyampaikan pernyataan, sudah didengar semua. Kami hanya menyampaikan program yang akan dilaksanakan. Yang pertama, seluruh kegiatan program kegiatan Wonosalam Jilid 2 kami akan lanjutkan ke Wonosalam Jilid 3. Program mana itu? Pertama, pendidikan, pembayaran SPP sebuah tetap kami lanjutkan. Malahan kami akan tambah uang saku setiap mahasiswa yang dilaksanakan. Tolong, saya kira semua DPR sudah disampaikan tadi 16 kami insya Allah pasti dapat. Program berikut masalah BPJS, saya kira masyarakat sekarang sudah rasakan tidak membayar lagi kesehatan, betul? Mulai dia tidak melanjutkan lagi. Kemudian masalah santri. Ini program sekarang ini 2024 itu masalah ada 3 program yang akan dilanjutkan Prabowo. Program dari Jokowi akan dilanjutkan, bukan di Loba tapi dilanjutkan. Yang pertama masalah stunting, ya penyakit anak-anak mulai dari dalam kandungan sampai dia lahir sampai dia besar itu tetap kita jaga supaya tetap sehat. Itu dilanjutkan terus. Kemudian program masalah kemiskinan ekstrim. Program kemiskinan ekstrim apa itu yang di dalamnya? Yaitu masyarakat yang belum punya rumah, masyarakat yang belum punya rumah lahan mungkin dibangun, semua ini kami akan siapkan. Ini adalah program yang sudah sementara kami laksanakan. Mudah-mudahan 2025 nanti kami akan lanjutkan terus. Jadi tidak usah ragu kalau hari ini belum punya rumah, belum punya tanah lokasi, mau kami siapkan untuk lanjutkan. Tanggung jawab pemerintah. Kemudian inflasi. Saya kira seluruh masyarakat selama ini tidak pernah merasakan inflasi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini semua kami tetap akan jaga supaya kemampuan masyarakat untuk membeli sembilan bahan pokok tidak pernah terhalang, harus tetap mampu. Sehingga itulah kalau ada lagi isu-isu bahwa inflasi atau harga barang naik 9 bahan pokok beras apa semua gula, masih kami temukan pasar gula. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini semua program Wonosalam. Kemudian peningkatan infrastruktur, jalan apa semua, jembatan semua kami akan lanjutkan. Contohnya jalan sekarang sudah habis. Betul apa tidak? Sekarang 1 bulan lagi kalau kamu selesai dari KPR ke sini. Betul apa tidak? Ini kan semua adalah program-program kami, tidak ada yang salah semua. Kemudian masalah sarana dan prasarana kesehatan, saya kira sekarang ini rata-rata masyarakat sudah lihat hampir semua puskesmas sudah lantai 2. Betul apa tidak? Sarana pendidikan semua sudah mulai bagus. Ini semua kami akan tetap lanjutkan. Yang jelasnya program Wonosalam Jilid 2 akan kami lanjutkan menuju Wonosalam Jilid 3. Tidak satu pun yang akan kami tinggalkan. Mulai pasar kami lanjutkan. Kemudian ada program baru nanti sebentar dijelaskan Pak, yaitu masalah pengadaan bibit sawi. Ini gratis. Ini juga kami akan berikan kepada masyarakat, setiap kakak akan diberikan 2 hektar. Bibitnya gratis, lahannya akan dibuka melalui dana desa. Masyarakat tinggal menanam. Insya Allah semua daftar kami 16 orang. Jadi jangan daripada kita biarkan di lahan yang apa ini sudah kita tanamkan sampai 3 tahun kemudian sudah bisa berbuah. Kemudian selanjutnya, selain dari pendidikan umum tadi yang telah kami laksanakan pada Wonosalam Jilid 2, Wonosalam Jilid 3 kami juga akan membebaskan pembayaran
tidak sekolah kita akan gratiskan. Kemudian ada lagi program baru, dan tadi ini yang dikatakan dia di sana katanya dalam statistika kita kan sudah kali waktu bebek kita 2,3 triliun. Masa hanya 51 miliar tidak bisa kita kondisikan untuk membangun desa supaya lebih cepat dalam jangka 5 tahun sudah bisa desa meratus kabupaten kota besar, yaitu dengan program 100 juta per musim. Dan ini dengan keyakinan kami kita akan menandatangani MOU, dan itu adalah merupakan perjanjian kalau kami tidak laksanakan bisa ditutup tempat. Sebab itu kami berani dan kami sangat pertaruhkan diri kami bupati dan wakil bupati bahwa program yang 100 juta ini akan kami laksanakan dan betul-betul kami terapkan di masyarakat. Jadi tidak usah ragu. Yang penting program-program itu tetap akan dilaksanakan. Berharap jangan ada dusta di antara kita. Amin. Pertama-tama yang saya sampaikan bahwa yaitu ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga sekecamatan Molawe yang telah menghadiri khususnya untuk kampanye tertutup bagi pasangan Konasara Berkibar yang bertetap muka langsung kepada masyarakat kita khususnya di pasangan Konasara Berkibar secara tidak langsung hadir di tempat ini yang menenggalkan waktunya untuk bisa bertetap muka. Karena kenapa? Saya adalah adik kalian, keluarga kalian, dan satu-satunya kader muda yang maju di kancah politik tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Saya teringat dengan Pilcaleg 2019 yang lalu. Di tahun pertama saya mencalonkan, Bapak Ibu sekalian. Saya berjuang sepenuh hati, dan pada saat itu saya tidak sejalan dengan Pak Muksar pada saat itu karena tidak menginginkan yang biasa ditorehkan di sebelah bahwa isu dinasti, Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena dukungan keluarga secara keseluruhan, dukungan partai pada saat itu untuk mencalonkan saya sebagai anggota DPR, alhamdulillah, walaupun tidak sepemenang saya di Kecamatan Molawe, tetapi terbukti Bapak Ibu sekalian, saya menjadi ketua DPR. Apa yang sudah saya jalankan berbicara masalah jalan setan, alhamdulillah. Walaupun dengan dalam pinjaman kemarin 200 miliar yang seharusnya penempatannya yang harus dilaksanakan itu di ibu kota, tetapi secara tidak langsung karena saya pada saat itu ketua DPR, saya turunkan khususnya di Kecamatan Molawe dan di Kecamatan Lasol, yaitu anggaran 21 miliar untuk yang dinamakan jalan setan, Bapak Ibu sekalian. Saya masukkan, Bapak Ibu sekalian. Terus yang aspal yang dimasuk di SMP itu dalam pinjaman juga, Bapak Ibu sekalian. Terus jembatan ini 4 jembatan, mulai dari Mobundo yang tikungan sini dengan yang perbatasan antara Mobundo dengan Mandiodo, terus yang mau sampai di rumahnya Pak Masir juga itu 4 jembatan, Bapak Ibu sekalian. 21 miliar, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Saya tidak pernah berpikir bahwa walaupun saya kalah di Kecamatan Molawe, tetapi Kecamatan Molawe adalah bagian dari Kabupaten Kota Blitar yang tidak terpisah. Terus yang kedua yang saya sampaikan, kemarin sudah kita laksanakan dan saksikan langsung, yaitu pelantikan Presiden Republik Indonesia. Dan salah satunya ketua TKN Kabupaten Kota Utara pemenangan Prabowo Gibran adalah saya, sehingga alhamdulillah 82% kita mencapai kemenangan Prabowo Gibran di Kabupaten Kota Utara. Dan secara tidak langsung di tahun 2024 ini memang dari awal sampai akhir tahun yang kita laksanakan tidak ada lain persoalan politik, Bapak Ibu sekalian, tetapi secara tidak langsung itu adalah bagian dan tanggung jawab kita untuk menentukan siapa pemimpin kita 5 tahun ke depan, kira-kira apa yang harus diperbuat di Kabupaten Kota Utara, Bapak Ibu sekalian. Persoalan politik hari ini tidak bisa kita nafikan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa keselarasan ini persoalan politik serentak? Mulai dari Pilcaleg serentak kemarin sudah kita pemilihan, kita punya DPR kabupaten, provinsi maupun pusat kita, bahkan pemilihan presiden sudah kita lakukan, dan di tanggal 27 November nanti kita akan lakukan untuk pemilihan bupati, wali kota dengan gubernur, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita laksanakan serentak? Tidak ada lain, Bapak Ibu sekalian, yang bisa sampaikan. Bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan politik, tetapi bagaimana membangun kita punya daerah, sinkronisasi RPJMD
Betul apa benar? Makanya pilih nomor, pilih nomor, pilih nomor. Dan Bapak Prabowo telah dilantik dengan 8 asta-cita yang dia ingin lakukan selama 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya ingin bacakan asta-cita. Dari 8 itu saya ingin bacakan asta-cita yang keempat, yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Artinya bahwa tujuannya apa yang saya maksud tadi, kenapa kita harus sejalan berdasarkan RPJMD dengan RPJMD kita. Tidak bisa presiden mau arahnya ke depan, gubernur arahnya ke kiri, bupati arahnya ke kanan. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kita harus selaraskan sejalan apa yang menjadi berdasarkan RPJMD kita Bapak Ibu sekalian dengan RPJMD. Dan kita punya visi misi kita pasangan Gonasar Berkibar, yaitu yang pertama yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif Bapak Ibu sekalian. Kita di Kabupaten Konawe Utara berbicara masalah pembangunan SDM, berada indeks pembangunan manusia berada di angka 71,71% Bapak Ibu sekalian. Dari 17 kabupaten kota kita angka kelima Bapak Ibu sekalian. Dan salah satunya indeks pembangunan Kabupaten Konawe Utara ini, yaitu yang meningkatkan adalah terkait masalah beasiswa gratis Bapak Ibu sekalian. 2.220 anak dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang berkuliah di 121 universitas. Tidak ada lagi yang ayahnya, tidak ada lagi yang ibunya yang harus menggadaikan rumah, yang harus menjual kapalnya, yang harus menjual sapinya dengan kambingnya dan untuk mensejahterakan atau mensekolahkan anaknya. Tidak ada lagi Kabupaten Konawe Utara. Semua kita gratiskan Bapak Ibu sekalian. Dan ini bukan barang yang mau dicoba-coba, dan itu sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Makanya jargon kita di pasangan Gonasar Berkibar, merawat kebaikan, memastikan keberlanjutan Bapak Ibu sekalian. Makanya pilih nomor, pilih nomor, pilih nomor. Dan insya Allah ketika kami dinobatkan menjadi bupati wakil bupati, bukan saja namanya untuk beasiswa gratis Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, kita akan tingkatkan lagi untuk kita punya nama mahasiswa Bapak Ibu sekalian, yaitu uang saku dengan operasional untuk anak sekolah kita Bapak Ibu sekalian. Terus untuk TK kita, SD, SMP maupun kita punya santri dan santriwati. Kita punya santriwati di Kabupaten Konawe Utara yang santri itu berada di angka 320 orang. Itu semua insya Allah kita akan gratiskan Bapak Ibu sekalian untuk di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian. Terus pendidikan, perluasan pendidikan kita alhamdulillah kita punya sekolah secara keseluruhan, tidak lagi kita punya sekolah yang umum, semua sudah kita perbaiki untuk memperluas wilayah pembelajaran kita, laboratorium, smart classroom yang sudah intake ilmu pengetahuan teknologi. Dan alhamdulillah tahun kemarin sudah 500 guru-guru yang sudah kita berikan laptop gratis Bapak Ibu sekalian. Dan tahun ini ada lagi yang sudah kita anggarkan di masa jabatan saya pada saat itu, masih ada 381 unit lagi yang akan dibagikan khusus untuk guru-guru kita. Bagaimana caranya pendidikan di Kabupaten Konawe Utara jangan tertinggal sehingga dia bisa berdaya saing dengan kabupaten-kabupaten lain Bapak Ibu sekalian. Terus di bidang kesehatan, alhamdulillah BPJS kita tidak ada lagi khusus untuk masyarakat yang tidak mendapatkan kesehatan gratis. Baru lahir saja Bapak Ibu sekalian langsung terbit yang punya BPJS. Kalau ada mau coba-coba besok lahiran langsung dapat. Baca ya. Makanya pilih nomor. Fasilitas kesehatan kita alhamdulillah sudah kita maksimalkan. Bayangkan di 2024 saja ini yang berdasarkan dengan mandatory spending kita itu yang seharusnya 10% untuk anggaran kesehatan kita berdasarkan dengan mandatory spending. Tetapi alhamdulillah dalam komitmen kita untuk membangun namanya sumber daya manusia, kita di Kabupaten Konawe Utara berada di angka 20% Bapak Ibu sekalian untuk namanya di bidang kesehatan. Sehingga kita punya puskesmas itu sudah harus dua tingkat. Karena kenapa kita tingkatkan, yaitu terkait masalah pelayanan namanya yang rawat inap maupun fasilitas-fasilitas yang sudah memadai semua harus bisa terpastikan
Terus cita cita yang kelima yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrial untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri kita. Alhamdulillah, berdasarkan RPJMN masih era Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin kemarin, yaitu di tahun 2020 kita di Kabupaten Konawe Utara ini kan ada dua. Kita punya PSN, proyek strategi nasional kita, yang ada di Motui dengan yang ada di Timah. Terus kata mereka bahwa khususnya untuk yang ada di yang sudah diletakkan batu pertama itu tidak berjalan sama sekali. Yang biasa sering mengatakan bahwa peletakan batu pertama dan terakhir. Yang saya ingin katakan itu bohong, Bapak Ibu sekalian. PTNIS hari ini sudah pemasangan patok dengan pembebasan lahan kita yang ada. Kenapa harus kita tingkatkan namanya SDM, Bapak Ibu sekalian? Dan kita persiapkan dan kita pun sudah kontrak, Bapak Ibu sekalian, dengan PTNIS 90% khususnya untuk penerimaan karyawan tidak ada lagi dari kabupaten-kabupaten lain, semua dari Kabupaten Konawe Utara, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Ketika kalau SDM yang sudah memadai, semua bisa baik-baik saja dan gampang, Bapak Ibu sekalian. Betul apa benar? Makanya pilih nomor. Terus di sebelah mereka sering mengatakan bahwa di Kabupaten Konawe Utara kita ini tidak ada pembangunan. Bayangkan, kita punya jalan kabupaten kita itu panjangnya 699,49 km. Di akhir masa jabatan saya selaku Ketua DPRD, sisa 82 km yang belum teraspal. Insya Allah di tahun 2025 kita akan tuntaskan namanya aspal kita Kabupaten Konawe Utara. Tidak ada lagi jalan kabupaten, semua kita aspal. Dan kita di Kabupaten Konawe Utara ini infrastruktur dasar kita ini sudah memadai. Rasio elektrifikasi kita punya meteran apa semua lampu itu berada di angka 99,87%, hampir maksimal, Bapak Ibu sekalian. Tidak lagi masyarakat yang tidak mendapatkan namanya listrik. Terus air, sanitasi berada di angka 87,90%. Terus rumah-rumah layak huni kita yang sudah kita bagikan kemarin sejak 2019 sampai 2024 kemarin sudah 11.750 rumah yang unit yang sudah kita bagikan. Dan insya Allah semua kita akan tingkatkan, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi mengenai penanganan KIS itu kemiskinan ekstrim, inflasi maupun stunting. Alhamdulillah satu-satunya kabupaten yang penanganan yang mengenai KIS kita di Kabupaten Konawe Utara adalah kita Kabupaten Konawe Utara yang paling terbaik, sehingga kita mendapatkan namanya DID, dana insentif daerah, kurang lebih sekitar 41 miliar lagi di Kabupaten Konawe Utara. Saya, Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara masalah komitmen kita, insya Allah coba kita lihat kalau permintaan masalah tanggul. Kita lihat yang di Molawe kan, di Molawe kemarin itu saya punya pokir 3,2 miliar, Bapak Ibu sekalian. Apa tujuannya sana batu rompong? Sesengaja turun dari sana batu rompong itu kan kita memperluas. Karena kenapa? Insya Allah ketika saya jadi bupati, ini kan pemerencanaan kita ini kan kita akan bikin namanya Tol Konasara, Bapak Ibu sekalian. Tol Konasara ini sudah bisa mendapatkan PAD, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah hitung kemarin waktu saya pertama jadi Ketua DPR. Paling tinggi 800 miliar, Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal multi years. Tiap tahun kita tinggal komunikasi dengan teman-teman DPR. Tinggal kita cicil tiap tahun 300 miliar. Bayangkan kita punya PBD saja itu kurang lebih sekitar 2,3 triliun, Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya kabupaten yang paling tertinggi baru 17 kabupaten kota, Pak. Kalau pada kita ini baru 17 tahun. Apa itu kan prestasi, Bapak Ibu sekalian. Di tahun pertama saya jadi Ketua DPR masih jangka 864 miliar, Bapak Ibu sekalian. Kita punya PBD. Biro yang kita itu adalah dua yang dipensiunkan di kasih daerah bukti. Bapak kota Pak. Kalau tamu tahkin, Bapak tuh mau tahkin tas aku itu nomor orang. Tetapi upaya kita sebagai pemerintah daerah berdasarkan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, yang eksekutif dan legislatif adalah bagian dari penyelenggara pemerintah yang selalu bersinergi untuk membangun kita daerah dengan kita punya instansi vertikal, komunikasi politik di pusat yang ada. Alhamdulillah, sehingga kita punya PBD ini meningkat menjadi 2,3 triliun, Bapak Ibu sekalian. Gunanya yang saya batu rompong ini kan ini kita akan lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, Tol Konasara. Sudah ada yang pernah jalan-jalan di Bangkudu sekarang? Yang di Bundaran Sini di Konasara? Ada yang pernah jalan-jalan? Bagaimana pemandangan sekarang? Sudah bagus kan?
inilah yang kita akan tunjukkan, yang kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang dari Labungga itu kita akan teruskan. Kan jembatannya sudah selesai kan, yang Puhongan, yang menghubungkan antara Labungga dengan Puhongan sudah selesai kan. Nah, itu yang kita akan tinggal lanjutkan, yang utara yang namanya masuk itu menggunakan Pulau Nasional. Itu satunya plan Bapak Ibu sekalian. Kalau kau ngomong jujur saja Bapak Ibu sekalian, mana pun saya bisa lain kembali di teman-teman DPR provinsi. Iya, kau selalu pikirkan diriku. Karena memang komitmen kita untuk bangun kita punya daerah. Saya tidak pernah berbicara ambisi Bapak Ibu sekalian. Saya kalau dipilih jadi ketua DPR dengan jadi bupati, saya dipilih jadi bupati dapat jadi ketua DPR. Karena kenapa? Memilih DPR itu yang kita pimpin, bukan kita punya anak buah. 20 anggota DPR kita yang ada, 20 juga punya hak suara. Karena kenapa? Mereka dipilih berdasarkan dengan ketentuan, berdasarkan dengan dapil yang dipilih oleh masyarakatnya, yang punya janji politik terhadap Bapak Ibu sekalian. Tetapi alhamdulillah saya selama jadi 5 tahun jadi ketua DPR, saya selalu, karena DPR itu bukan berbicara masalah isi kepala, tapi jumlah kepala Bapak Ibu sekalian. Dan ber DPR itu kolektif kolegial. Tidak bisa saya selaku ketua DPR langsung mengambil satu keputusan, kau harus ikut saya, tidak bisa. Kita harus menentukan bersama komunikasi politik. Alhamdulillah sehingga pembangunan kita di Kabupaten Konawe Utara luar biasa. Apa seperti yang disampaikan oleh ketua tim harian kita tadi Pak Samir. Walaupun kita tidak paripurna di sini, apa di DPR sana, memiliki negatif tetap paripurna. Karena kenapa? Sehebat dimanapun saya menjadi bupati dan wakil bupati, ketika kau tidak ditopang dengan teman-teman DPR, yang kita percaya kita punya visi-misi pasti akan tidak berjalan dengan lurus. Karena kenapa? Fungsi DPR itu ada 3, yaitu fungsi pengawasan, yaitu fungsi membuat undang-undang, tapi yang kalah penting adalah fungsi anggaran kita. Kalau saya ini kan cuma merencanakan, anggarannya sudah siap apa semua. Saya sodor ke DPR, di DPR minta persetujuan. Kalau mereka sepakat, kita laksanakan. Tapi kalau tidak sepakat, dia tidak bisa juga Bapak Ibu sekalian. Karena itu memang hak budgeting, hak penganggaran, semua itu ada di DPR. Sehingga kita di Kabupaten Konawe Utara ini, ketika kalau saya menjadi bupati dan wakil bupati, bisa sejalan Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? 16 anggota DPR kita yang berada di pasangan pengacara berdua Bapak Ibu sekalian. Makanya pilih nomor pilih nomor terus lanjutkan itu terkait masalah pengelolaan pemerintahan kita yang sedang berwibawa. Alhamdulillah kita di Kabupaten Konawe Utara ini, saya selama 5 tahun menjabat selaku ketua DPR, namanya gaji aparat 5 tahun juga saya naikkan Bapak Ibu sekalian. 2019 yang lalu angka kita punya gaji aparat desa itu baru diangkat 350, betul apa benar? Per bulan. Tapi di akhir masa jabatan saya, tiap tahun saya naikkan apa semua sudah diangkat 2.100.000, betul apa benar? Dan semua itu adalah untuk bagaimana caranya pelayanan kita, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. TPP alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Dan selama 3 tahun saya menjadi bupati dan wakil bupati, untuk gaji aparat kita tidak gaji lagi per bulan, sudah per bulan Bapak Ibu sekalian kita gaji. Iya, terus yang tidak kalah pentingnya saya ingin bacakan lagi aspirasi yang ke-6 oleh Bapak Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kita di kabupaten kita ini pasangan Kona Sahabat Kibar, artinya supaya pemerintahan bisa sejalan terkait masalah pembangunan desa kita ini, makanya kita anggarkan namanya yaitu 100 juta untuk per dusun Bapak Ibu sekalian. Peruntukannya itu untuk apa? Untuk UMKM bisa. Ketika umpama ada ibu-ibu yang punya usaha jual-jual kue atau kios apa semua, itu bisa kita intervensi 5 juta per UMKM kita bisa. Karena dana desa kita yang dari pusat kita ini itu penggunanya terbatas, baik terkait masalah infrastruktur maupun terkait masalah BLT kita, betul apa benar? Nah sementara kalau seperti dana desa kita yang ada juga ini kan banyak sekali yang tidak bisa digunakan. Satu contoh untuk pembangunan masjid kita tidak bisa kan, untuk dana desa bangun balai tidak bisa kan. Nah, untuk kita punya honor yang lain apa semua tidak banyak, tidak bisanya. Banyak pemalihan untuk kantor desa tidak bisa. Tapi kita salah itu
itu bisa kita perbolehkan secara keseluruhan untuk 100 juta semua di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan semua bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi kita.